Mari kita membuka Alkitab kita dari 2 Petrus pasal yang pertama. Kita akan membaca hari ini ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-18. 2 Petrus pasal yang pertama, kita sampai kepada ayat yang ke-12. Saya akan bacakan bagi saudara sekalian ayat-ayat ini. Ayat 12 sampai ayat yang ke-18. 2 Petrus 1 ayat yang ke-12. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu, selama aku belum menanggalkan kemah tubuh ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuh ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu, kamu selalu mengingat semuanya itu. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, sekali lagi kami memohon Roh-Mu yang kudus yang telah mewahyukan firman, juga Roh yang sama boleh menerangi hati kami, memimpin pikiran kami, dan memberkati akan hamba-Mu, sehingga dia boleh dengan setia menyampaikan firman sesuai dengan kehendak-Mu, dengan urapan dan kuasa dari Roh-Mu yang kudus. Siapkan hati kami, teduhkan hati kami, untuk siap menerima benih firman yang baik yang dari Tuhan sendiri, sehingga benih itu boleh bertumbuh di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, minggu lalu kita sudah membahas salah satu bagian yang penting, khotbah yang penting, waktu kita membahas bagaimana Petrus dalam suratnya itu mendorong kita untuk berusaha dengan sungguh-sungguh agar panggilan dan pilihan Tuhan bagi kita adalah sesuatu yang pasti. To make sure, to make your calling and election sure. Dan ini dia memberikan kemudian dengan bagaimana kita boleh memastikan akan panggilan dan pilihan Tuhan itu sesuatu yang pasti di dalam hidup kita. Bagaimana kita memastikan bahwa kita adalah termasuk umat pilihan Tuhan. Maka dia mendorong, kita sudah bahas minggu lalu, sedikit review bahwa kita didorong untuk berusaha, make every effort untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, pada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Kita sudah membahas bahwa ini bukan sesuatu yang seperti menara atau seperti naik tangga, tetapi ini adalah bagian-bagian daripada kehidupan sebagai orang-orang Kristen yang telah ditebus oleh Tuhan, yang telah memiliki iman yang sejati, dan bagian-bagian itu harus ada dan terus bertumbuh di dalam hidup kita. Make every effort, berjuang, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk segala kebajikan, kesalehan, ketekunan itu, penguasaan diri ada di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, ini bukan ajaran moralisme. Beberapa waktu yang lalu ada dikirim oleh Crossway, itu suka ada kiriman tentang tulisan Paul Tripp kalau tidak salah, atau Paul Tripp atau David Tripp. Dia mengajarkan dia ingatkan bahwa kita khususnya kepada anak-anak remaja, pemuda, jangan mengajarkan ajaran moralisme kepada mereka.
Moralisme adalah, dia katakan baik sayap kiri maupun sayap kanan. Ya, sayap kanan itu biasanya moralisme mengajarkan jangan melakukan seks sebelum pernikahan, ya, jauhkan drugs, narkoba, dan datang ke gereja. Nah, itu sayap kanan biasanya menekankan itu. Atau sayap kiri orang-orang sayap kiri apa? Recycle lah kamu, ya, segala sesuatu. Perhatikan orang miskin dan beli wristband. Ya, kira-kira seperti itu kita lakukan ajaran moralisme, tetapi yang ditekankan di sini, yang Petrus ajarkan di sini, bukan ajaran-ajaran moralisme, tetapi untuk usaha kita, perjuangan kita untuk menambahkan iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, dan seterusnya, merupakan buah atau suplemen yang tidak boleh tidak ada, yang menjadi bukti dari apa yang Allah telah kerjakan bagi kita di dalam Kristus. Kalau kita adalah orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan, telah dipilih oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan, maka ada buktinya, ada buah daripada iman itu. Dimulai dari iman dan terus di dalam berbagai bidangnya, kemudian muncul di dalam kasih yang nyata di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan minggu lalu lebih lagi kita mengerti bahwa segala buah yang nyata di dalam hidup orang-orang yang telah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan itu, buah itu juga dan usaha yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh itu juga boleh dilakukan dan bisa terjadi karena kuasa Tuhan yang telah diberikan kepada kita, dan Allah yang juga turut bekerja melalui janji-janjinya yang besar dan berharga itu. Dia menopang kita, dia memimpin kita, dia memberikan segala sesuatu yang ada. Dia telah menebus kita dan kemudian dia menopang kita sehingga terus kita berjuang, berusaha di dalam hidup kita, melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, menambahkan kepada iman kita segala hal-hal yang baik yang Tuhan ingin kita masuk di dalam proses pertumbuhan yang disebut sebagai progressive sanctification di dalam Reform Theology. Dan inilah yang Tuhan inginkan dan kita sudah membahas khususnya minggu yang lalu. Dan hari ini kita melanjutkan pemikiran ini, ya, di dalam ayat yang ke-12 sampai 18, khususnya kita lihat bagian pertama 12 sampai 15 ini. Petrus di situ memulai setelah sampai ayat 11, kemudian ayat 12 dia mulai karena itu, ya, jadi itu kaitannya yang erat sekali lagi, ya. Karena apa yang telah dia tulis, apa yang dia telah mendorong kita untuk mengerjakan, untuk memastikan panggilan dan pilihan Tuhan itu pasti dalam hidup kita. Karena itu, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Beberapa hal yang kita lihat di dalam ayat 12 sampai 15 ini. Yang pertama adalah surat yang Petrus tuliskan kepada orang-orang Kristen di Asia Kecil ini khususnya adalah surat yang diberikan kepada mereka yang telah tahu sebenarnya. Mereka ini adalah orang-orang Kristen yang telah menerima firman, yang telah diajarkan oleh Petrus juga. Ayat 16 dia mengatakan dia telah memberitakan kepada mereka tentang Kristus, ya, pada mereka, sehingga mereka boleh diteguhkan oleh segala pemberitaan dan pengajaran yang telah dilakukan Petrus kepada mereka. Jadi ini adalah orang-orang yang telah mengerti, telah menerima, telah teguh berdiri di dalam iman, tetapi Petrus menuliskan lagi untuk mengingatkan mereka, untuk mendorong mereka, untuk boleh mereka maju lagi di dalam kehidupan iman mereka. Inilah kemungkinan adalah apa yang Petrus lakukan, seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada Petrus sebelum dia disalibkan. Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, iblis sedang menampi engkau dan dia ingin berusaha untuk menghancurkan engkau, tapi aku sudah berdoa bagimu supaya imanmu tidak runtuh. Dan jikalau engkau sudah insyaf, Tuhan Yesus mengatakan, teguhkanlah saudara-saudaramu. Nah, saya percaya inilah yang ditaati oleh Petrus. Ini Petrus sedang menulis ini, dan dia sebelumnya sudah mengatakan kepada mereka untuk meneguhkan akan iman daripada saudara-saudaranya. Saudara sekalian, implikasi bagi kita berarti adalah jikalau kita adalah orang-orang yang
sudah percaya, sudah beriman, sudah berdiri teguh di dalam iman kepercayaan kita, maka surat ini seperti minggu lalu kita merasakan ini sesuatu yang juga penting bagi kita. Sesuatu yang juga diberikan bagi kita yang sudah ada di dalam Tuhan. Supaya iman yang Tuhan telah berikan, anugerahnya, pekerjaan Tuhan yang telah terjadi dalam hidup kita, terus kita diingatkan akan pekerjaan yang Dia sedang kerjakan di dalam hidup kita. Sampai kita mencapai kesempurnaan, sampai kita mencapai kedewasaan yang penuh di dalam Kristus. Ini implikasi yang pertama yang kita boleh pikirkan. Ini surat adalah bagi kita sekalian. Yang kedua, saudara sekalian, ayat yang kita perlu ingatkan, ayat yang ke-14. Petrus kemudian mengatakan, sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuh ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Petrus menulis bagian ini, mendorong kan umat Tuhan karena dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan mati. Ya, ini dua penghiburan berarti bagi kita anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang sudah percaya dalam Kristus, yang memiliki panggilan dan pilihan yang pasti di dalam Tuhan. Maka hal implikasi bagi kita adalah ketika kita mati, kita adalah orang-orang yang akan pergi kepada Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Petrus menggambarkan di sini kita seperti meninggalkan kemah tubuh ini. Ya, kemah seperti kita keluar tenda, sebelumnya kita ada di dalam tenda, kemudian kita keluar tenda dan bertemu dengan Kristus muka dengan muka. Nah, inilah adalah inilah penghiburan bagi kita anak-anak Tuhan yang mengerti bagaimana apa artinya mati, apa artinya meninggalkan kemah tubuh ini. Kristus sendiri mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi seperti meninggalkan kemah ya, dan bertemu dengan Bapa. Paulus mengatakan bahwa kami lebih suka meninggalkan tubuh ini dan pulang ke rumah Tuhan. Inilah arti daripada kematian bagi anak-anak Tuhan yang ada di dalam Tuhan. Ketika kemah tubuh kita rusak, ketika kita mati, ada orang yang bertanya, kalau orang Kristen mati boleh dikremasi nggak? Ya, kremasi nggak? Saya pikir, saya rasa sebenarnya secara prinsip itu tidak menjadi masalah, ya. Menjadi masalah. Karena apa? Karena waktu dikubur juga tubuhnya akan rusak, tubuhnya akan menjadi debu. Ya, kremasi dipercepat saja. Tapi memang ada latar belakang budaya, ada latar belakang biasanya kremasi mulai dari orang-orang Buddha dan sebagainya, ya. Tapi orang-orang Kristen khususnya orang-orang dari Barat itu kebanyakan memang dikubur, ya. Tapi memang kuburnya juga berbeda. Dulu mungkin taruhnya di dalam, bukan masuk ke dalam, tapi di dalam gua, gitu, dalam masa-masa Yahudi. Tapi sekarang orang di Barat dikubur ke dalam tanah. Tapi secara prinsipnya sebenarnya sama, ya, bahwa tubuh jasmani kita ketika kita mati, kita akan rusak tubuh jasmani kita. Kita akan menjadi pelan-pelan menjadi rusak dan kemudian akan menjadi debu, kembali menjadi debu. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa meskipun tubuh kita menjadi rusak, diri kita sendiri tidak akan rusak. Tetapi kita akan kembali kepada Tuhan. Kita akan pulang ke rumah. Ya, roh kita akan kembali bersama Tuhan dan tubuh kita akan tunggu waktunya. Waktu ketika Kristus akan datang kembali dan kemudian semua akan dibangkitkan, termasuk tubuh yang sudah menjadi debu itu akan dibangkitkan dan diberikan tubuh kemuliaan, tubuh yang berbeda, tubuh yang ada kelanjutan dari tubuh kita, masih mengenal seperti Kristus. Kita contohnya adalah seperti Kristus, mereka akhirnya masih mengenal ini adalah tubuh Kristus, masih ada tangan yang terluka, masih ada lambung yang terluka. Tapi kita akan tentu nanti itu hanya untuk menunjukkan dia masih ada kelanjutan dari tubuhnya, dan dia waktu dia bangkit dia juga makan ikan, dan waktu makan ikan tidak terlihat ikannya turun jalan tembus pandang, tidak gitu ya. Dia adalah memiliki tubuh
Ya, tubuh yang baru. Seorang mengatakan, lalu bagaimana kalau tubuh itu sudah menjadi debu, menjadi tanah, sudah dibakar, nanti balik lagi gimana? Ya Tuhan bisa lah. Tuhan yang bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kalau orang yang mati di laut kemudian tubuhnya dimakan oleh ikan hiu, ya ikan hiunya banyak dimakan oleh ikan hiu, banyak cabur-cabur, gimana tubuhnya berkumpul lagi? Ya Tuhan yang tahu, Tuhan yang kita nggak mengerti bagaimana itu tubuhnya Tuhan. Tetapi tubuhnya akan ada kelanjutan dari tubuh kita sekarang ini. Ya, tetapi bukan hanya tubuh yang terbaik bagi kita hari ini atau di masa hidup kita juga berubah-berubah ya. Ada waktu kita kecil, kita lihat foto sekarang, kita sudah tua sekarang, lain sekali gitu ya. Waktu remaja, waktu pemuda, waktu sudah punya anak 3, punya anak 5, lain sekali. Tubuh kita sudah berubah begitu. Tubuh yang mana? Tubuh yang bukan hanya, Tim Keller mengatakan bukan hanya tubuh yang terbaik yang pernah kita alami di dalam dunia ini, tapi tubuh yang terbaik yang kita sangat ingin tetapi tidak pernah menerima di dalam dunia ini. Dan itulah tubuh yang terbaik yang akan Tuhan berikan. Tubuh yang lebih mulia, glorious body, tubuh yang dipermuliakan, yang tidak lagi bisa mati, yang tidak lagi bisa berdosa, yang tidak lagi bisa sakit, yang akan hidup dalam sukacita selama-lamanya di hadapan Tuhan. Nah, inilah tubuh yang akan Tuhan berikan. Kita akan berikan ketika kita orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan, yang sudah percaya kepada Kristus sungguh-sungguh dan di dalam hidupnya berjuang terus sebagai buah daripada iman yang Tuhan telah berikan. Maka ketika kita mati, kita justru keluar dari kemah tubuh ini dan kemudian kita bertemu muka dengan Tuhan di dalam tubuh yang sempurna yang Tuhan persiapkan dan rencanakan bagi setiap umat Tuhan. Ada yang mengatakan, ya juga kita banyak hal tidak mengerti sebenarnya. Memang Alkitab juga tidak secara detail menceritakan seperti apa nanti keadaannya. Tetapi ada hal-hal yang dinyatakan yang kita bisa menangkap, beberapa hal yang kita bisa menangkap. Ada yang mengatakan tubuh the glorious body yang akan kita terima adalah tubuh yang lebih solid daripada benda yang solid, ya, lebih solid. Dia memberi gambaran seperti ini, memberi gambaran. Waktu kita ruangan ini adalah penuh dengan udara, ya, semua ini ada udara meskipun kita tidak bisa lihat kan, ada oksigen. Ya, harap ada banyak oksigen di sini, oksigen dan juga ada partikel-partikel yang lain, ya. Kalau ada yang bersin menyebar, yang seterusnya, ya, menyebar dan itulah kita. Penuh udara di sini ya, penuh udara. Dan tetapi kalau kita terus kemudian di dalam satu ruangan yang penuh udara itu kita buka keran air, maka air itu bisa tembus. Air itu sebenarnya menembus akan udara. Karena apa? Karena air lebih solid daripada udara. Ya, air menembus, kita lempar air, maka air itu menembus. Semprot air itu menembus akan udara. Ya, tetapi kalau ada air di kolam berenang atau ada air di kolam berenang, maka kita lempar batu ke kolam berenang itu, batu itu akan menembus air. Karena apa? Karena batu lebih solid daripada air. Air lebih solid daripada udara. Air tuh bahasa Inggrisnya juga udara ya, air. Kalau saudara pergi ke ngisi bensin di situ ada air, water, air. Bingung. Ini kok ada terjemahan Indonesia di situ. Ya, air, udara dan sebagainya. Air lebih solid daripada udara. Karena itu air bisa menembus udara. Tetapi batu lebih solid daripada air. Sehingga batu bisa menembus daripada air. Tapi waktu Tuhan Yesus bangkit, dia bisa menembus tembok. Tembok tidak menghalangi, ruangan tidak lagi menghalangi dia. Dia bisa tembus tiba-tiba ada di situ. Tidak tahu bagaimana, apakah dia nggak tahu bagaimana, pokoknya dia bisa hadir di situ. Pintu yang terkunci, ruangan yang terkunci, dia tiba-tiba bisa hadir. Artinya tubuh kemuliaannya itu lebih solid daripada tembok, lebih solid dari meter. Bagaimana itu? Nggak ngerti kita. Ya, tunggu tanggal waktunya. Ya, tunggu tanggal mainnya. Ya, ketika kita bertemu Tuhan, kita baru ngerti. Oh, yang pasti tapi lebih solid. Ya, tidak lagi dibatasi oleh ruangan yang membatasi kita sekarang ini. Itulah yang implikasi ketika
Petrus mengatakan bahwa dia sebentar lagi akan mati, dia akan meninggalkan kemah tubuh ini. Dan yang implikasi hal yang kedua yang kita boleh mengerti di sini, bahwa kematian orang percaya juga bukanlah suatu kecelakaan atau kekalahan. Ya, kematian orang percaya bukanlah suatu kecelakaan atau kekalahan. Tuhan Yesus telah mengatakan kepada Petrus di dalam Yohanes pasal 21 bahwa bagaimana caranya dia akan mati. Ya, kau masih muda sekarang, kau pergi sesuai dengan kehendakmu, tetapi waktu engkau tua, engkau akan diikat tangannya dan engkau akan dibawa ke tempat di mana engkau tidak menginginkannya. Dan kita mengetahui menurut sejarah Petrus akhirnya disalibkan dengan kepala di bawah. Tuhan Yesus sudah memberitakan itu dalam Yohanes pasal 21. Tetapi sekarang Petrus tahu bahwa waktunya tidak lama lagi. Waktunya akan tiba sebentar lagi. Seperti yang telah diberitahukan secara pribadi Tuhan Yesus kepada dia. Jadi artinya sebelumnya dia sudah diberitahu bagaimana dia mati, tapi sekarang dikasih tahu kapan dia mati. Ya, sebentar lagi. Kenapa dia bisa mengetahui itu? Karena Tuhan itu Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Ya, Allah bisa melepaskan Petrus dari penjara di Roma. Kita percaya dia menulis ini waktu dia di penjara di Roma terakhir dalam hidupnya. Seperti sebelumnya kisah para rasul, dia di penjara, Tuhan melepaskan dia ya, dari secara ajaib, dan Tuhan bisa melepaskan lagi sebenarnya Petrus, tapi Tuhan tidak melepaskan. Tuhan sudah beritahu Petrus, kau akan mati sebentar lagi di sini dengan disalib dengan kepala di bawah. Artinya adalah dia percaya Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang mengetahui kapan dan bagaimana dia hidup, karena Tuhan yang memiliki hidup kita dan Tuhan yang mengatur sejarah sesuai dengan bijaksananya, sesuai dengan kedaulatannya, yang kita harus percaya bahwa apapun yang Tuhan tentukan, whatever God ordains is right. Kita harus percaya, inilah firman Tuhan mengingatkan kita akan hal ini. Meskipun tentu sedih dan patut sedih ya kita ketika ada orang yang kita kasihi meninggal dunia, pasti sedih, pasti kita rasa kehilangan, apalagi yang dekat, sangat dekat dengan kita itu kehilangan yang besar dan tidak salah, bahkan wajar, bahkan firman Tuhan sendiri mengingatkan bahwa memang kematian itu adalah akibat dosa. Kematian itu akibat dosa. Artinya maksudnya bukan dosa dia pribadi, tetapi dosa karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Hukuman dosa adalah mati, dan mati sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka kematian adalah bagian daripada hidup kita. Tetapi sebagai orang-orang yang sudah di dalam Kristus, setelah beriman, telah dipilih sebelum dunia dijadikan, sekali lagi kematian bukan akhir dan bukan kecelakaan atau kekalahan di dalam hidup kita. Kadang-kadang orang mengatakan orang yang sakit kanker akhirnya he has been fighting with cancer dan akhirnya dia kalah dengan cancer. Tidak, Alkitab mengatakan dia bukan kalah dengan cancer. Dia bukan dikalahkan atau ini sesuatu peperangan yang dia kalah. Tidak, seluruhnya ada di tangan Tuhan. Percaya Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang pelihara, Tuhan yang merencanakan hidup kita, dan kita beriman di dalam Tuhan dan percaya bahwa kita akan tetap hidup walaupun kita sudah mati, seperti Kristus katakan, barang siapa di dalam Tuhan. Karena itu biarlah kita siap-siap ya, setiap kita mempersiapkan diri ya sebelum kita tiba saat itu. Kita tidak tahu kapan tiba saat itu, tapi kita percaya kehendak Tuhan, rencana Tuhan yang terbaik bagi hidup kita, dan kematian bagi anak-anak Tuhan seperti meninggalkan kemah, keluar dari kemah dan bertemu dengan Tuhan kita, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yang ketiga, saudara sekalian, kita melihat ayat 12-15 ini, di dalam pimpinan Roh Kudus, Petrus merasa adalah baik untuk
mengingatkan orang-orang Kristen tentang kebenaran yang telah mereka terima. Mereka orang-orang yang telah mengetahui, menerima, telah berdiri teguh, tetapi Petrus merasa di akhir hidupnya ini sesuatu yang baik dia ingin mengingatkan. Karena itu dia tuliskan surat ini. Ya, kata mengingatkan itu 3 kali Tuhan Yesus Petrus katakan di dalam 4 ayat ini ya. Ayat pertama, karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya ini. Ayat yang ke 13 juga ya. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya ini. Ayat yang ke-15 sekali lagi. Tapi aku berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat akan semuanya ini. Semua yang dia tuliskan di dalam seluruh surat-suratnya, dan tapi khususnya juga hal yang baru dia katakan di dalam ayat 1 sampai yang ke-12. Jika Tuhan bilang kepada kita, kepada saudara, waktumu tidak lama lagi, apa yang kau akan lakukan? Menjadi refleksi bagi kita ya. Tidak lama lagi, mungkin berapa bulan lagi hidup kita. Berpikir ya, saudara akan lakukan apa di dalam sisa 2 bulan itu, dalam sisa 3 bulan itu. Petrus mengatakan di sini bagi Petrus, aku akan memakai sisa waktuku ini untuk mengingatkan orang-orang Kristen, untuk mengajar mereka, untuk mendorong mereka. Mengingatkan tentang siapakah Kristus, tentang kemuliaannya. Untuk mengingatkan akan perbuatan-perbuatannya yang telah dilakukan bagi kita. Untuk mengingatkan akan umat Tuhan, akan janji dan akan anugerah Tuhan dan kehendaknya bagi kita. Supaya orang-orang Kristen terus maju, terus berusaha dengan sungguh-sungguh maju di dalam iman mereka, di dalam kehidupan yang saleh. Menambahkan kepada iman mereka kebajikan, kepada kebajikan kemurahan, kepada ketekunan dan seterusnya. Kasih dan terakhir kasih kepada saudara-saudara dan kasih akan semua orang. Dia di akhir hidupnya Rasul Petrus mengingatkan akan umat Tuhan untuk kita boleh terus maju melakukan kehendak Tuhan, makin mengenal Dia, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Saudara sekalian, kita perlu diingatkan terus-menerus ya. Kalau saudara-saudara sudah rutin datang ke gereja ini, saya percaya saudara sudah menerima banyak firman, menerima akan anugerah Tuhan. Tuhan bekerja dalam hidup kita, membentuk kita, mendorong kita, menopang hidup kita, dan memimpin hidup kita. Tetapi kita terus-menerus perlu diingatkan secara rutin, ya, baik secara pribadi, pembacaan firman, melalui khotbah, renungan setiap minggu di sini. Karena dunia, salah satu alasannya adalah karena dunia terus-menerus secara rutin juga sedang berusaha membentuk kita sesuai dengan pikiran dan kehendaknya. Ini kita perlu ingat, kadang-kadang kita saudara rasa kita ibadah kita ini kita ada liturginya ya. Setiap minggu semuanya kan sama, meskipun kata-katanya, lagu-lagunya berbeda, tapi semuanya sama, panggilan beribadah, lalu kita menyanyi puji, berdoa, ya, kita menyatakan pengakuan iman kita setiap minggu, ya, sampai kemudian kita menerima berkat dan seterusnya. Itu semuanya adalah sesuatu yang penting sekali untuk mengingatkan kita, membentuk menyadari siapa kita, kita tujuan, mengapa kita ada dalam dunia ini, siapa Tuhan kita, tujuan hidup kita sebenarnya untuk apa. Kita perlu diingatkan terus-menerus di dalam hidup kita. Karena apa? Karena kalau tidak, hidup kita itu di dalam dunia ini, kita juga sedang dibentuk oleh dunia ini. Ya, liturgi hidup kita, liturgi yang kita lakukan setiap minggu itu adalah refleksi daripada liturgi seluruh hidup kita. Seluruh hidup kita harusnya adalah seperti liturgi, ya. Apa yang kita lakukan itu membawa kita, mengingatkan siapa kita. Waktu kita mengaku percaya bersama-sama, aku percaya Allah pencipta langit dan bumi, ya, kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am. Aku percaya kepada kebangkitan orang mati atau kebangkitan tubuh.
Kita diingatkan akan mengapa kita ada, apa tujuan hidup kita, dan siapa Tuhan kita, siapa yang kita sembah, dan bagaimana kita menjalani hidup dalam dunia ini. Ya, karena kalau tidak kita akan lupa dan akan dibawa secara tidak sadar oleh dunia ini. Saudara, kehidupan kita secara sehari-hari juga kebanyakan kan rutin. Ya, kita sehari-hari setiap hari kita melakukan rutin kan. Sudah bangun hampir mungkin setiap hari sama kecuali weekend begitu. Ya, sudah mengerjakan hal-hal yang sama setiap hari, bahkan naik mobil yang sama, melalui jalan yang sama, atau naik train yang sama, nomor jam yang sama, ya, melewati sama, pulangnya juga sama dan sebagainya. Ya, kadang-kadang karena rutin kita tidak lagi menyadari. Ya, kalau kita sudah biasa bertahun-tahun melakukan itu, ya, kita naik mobil kadang-kadang juga tiba-tiba udah sampai ke tempat tujuan. Nggak tahu tadi lewat mana ya. Sebenarnya sudah biasa, semuanya sudah otomatis di dalam pikiran kita. Ya, lewatin sama, tempat yang sama, toko yang sama, orang-orang mungkin banyak yang ketemu yang sama dan sebagainya. Tapi persoalannya yang kita perlu pikirkan adalah di dalam kerutinan itu kita sedang melakukan apa sebenarnya? Kita sedang, arah hidup kita yang sedang kita lakukan sehari-hari itu, apakah hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah hidup yang memuliakan Tuhan? Saya berusaha setiap hari seperti itu, berjuang hidup secara rutin. Apakah hidup saya menyenangkan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau sebenarnya kita yang mengikuti orang dunia ini saja, seperti pada umumnya, biasa. Waktu beberapa minggu yang lalu di kebaktian di dalam Persatuan ARF, saya mengutip kalimat yang pernah kita bahas juga. Paulus katakan, saya akan menjalani hidup yang biasa seperti itu, rutin seperti orang-orang lain. Ada kesulitan, ada pergumulan, tapi ada kenikmatan, ada kerutinan yang biasa saya kerjakan. Saya akan menjalani hidup seperti itu kalau Kristus tidak dibangkitkan. Saya akan makan dan minum karena besok kita mati. Ya, menjalani hidup yang biasa saja. Tetapi kalau Kristus sudah dibangkitkan, maka saya menjalani hidup yang harusnya berbeda. Saya harus menjalani hidup, mungkin kerutinannya sama, kerutinan kita kerjakan, tetapi ada tujuan, ada arah, ada motivasi yang berbeda dengan orang-orang dunia ini. Dan tentunya juga akan muncul hal-hal yang unik, yang berbeda, khususnya kita dipanggil untuk menyangkal diri, memikul salib, mengikut Kristus. Paulus katakan untuk kalau orang mati tidak dibangkitkan, kalau Kristus tidak dibangkitkan, untuk apa saya berjuang untuk menghadapi binatang buas di Efesus setiap hari? Untuk apa saya harus karam kapal berkali-kali, hampir dirajam batu berkali-kali, disesah, hampir mati. Aku melakukan itu karena aku tahu Kristus telah dibangkitkan, ada pengharapan. Dan ketika kalau Kristus sudah dibangkitkan, aku juga dibangkitkan. Hidupku menyangkal diri, memikul salib, mengikut Kristus. Karena mengerti Kristus telah dibangkitkan. Ada panggilan yang khusus. Tetap rutin, tetap ada kerutinan, tetapi rutinnya ada arah yang memperkenan Tuhan, hidup yang menyenangkan Tuhan. Karena kalau tidak, kita hidup untuk apa? Itu tujuan kita, kerutinan itu arahnya kemana? Apa yang menjadi motivasi yang terdalam dari hidup kita? Kalau tidak memuliakan, menyenangkan, dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau Kristus telah dibangkitkan, maka kita bersyukur ada hamba Tuhan pendiri GRI. Kalau Kristus sudah dibangkitkan, maka Pak Tong akan pergi ke 11 kota dalam 14 hari. Itu baru kecil sekali di dalam setahun, begitu banyak yang beliau kerjakan. Sudah mau ikut 14 hari 11 kota, pergi setiap hari, pindah kota, tidur bangun. Saya jamin mungkin kalau ikut pun kita akan sakit. Ya, sekalian ya. Setelah ikut 11 hari kita akan sakit 11 hari. Kalau tidak biasa. Ya. Nanti beliau akan datang ke Melbourne itu hari Jumat malam, masih khotbah di Auckland Jumat malam. Sampai malam tidur, pagi-pagi harus sudah berangkat, jam 12 siang baru tiba di Melbourne.
hari Sabtu jam 12 siang baru tiba di Melbourne. Jam 3 harus sudah berkhotbah. Jam 6.30 khotbah lagi. Sampai jam berapa tidak tahu, sampai jam 10 malam tidur, besok pagi berkhotbah lagi di sini. Khotbah lagi di sini. Minggunya berkhotbah pagi di sini. Setelah itu mungkin makan siang, pergi lagi ke Hobart. Malamnya berkhotbah lagi di Hobart. Sudah bisa bayangkan? Kita anak muda aja, saya anak muda dengarnya udah gemeter. Ya. Apalagi Pak Tong umur 84 tahun. Masih mengerjakan itu. Karena mengerti. Ini menjadi liturgi hidupnya. Kerutinan hidupnya yang ada arah yang memperkenan Tuhan. Mengerjakan, menggenapi, sadar juga seperti Petrus, sadar waktunya tidak lama lagi. Dan dia mengerjakan, pergi. Pak Petrus menulis, sudah mengajar, sekarang menulis menjadi bagian yang kekal, menjadi firman Tuhan yang ribuan tahun, 2000 tahun masih dibaca dan dibahas dan dikhotbahkan di setiap mimbar yang ada di seluruh dunia. Patong pergi. Beritakan firman, mengingatkan, termasuk mengingatkan orang-orang Kristen, meneguhkan iman mereka. Itu sesuatu yang penting. Itu kita kembali diingatkan siapa kita bukan milik dunia. Ya. Kita telah ditebus oleh Tuhan, kita mau mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Dan itu adalah jalan yang indah yang Tuhan sediakan bagi kita. Sampai kita selesai di dalam dunia ini. Sampai kita kembali kepada Tuhan. Ini yang Tuhan ingatkan melalui Petrus di dalam bagian yang pertama. Bagian yang kedua kita melihat ayat 16 sampai 18. Petrus kemudian di sini menjelaskan mengapa surat yang ditulisnya ini adalah sesuatu yang penting dan signifikan. Ya. Ayat yang ke-16. Petrus mengatakan, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Itu kalau diterjemahkan agak susah, isapan jempol apa? Sucking of the thumb. Apa? Dongeng ya itu ya. The cleverly invented myth atau cleverly invented stories. Ya. Kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu, kepada orang-orang yang menerima surat ini, kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Nah, Petrus menjelaskan mengapa sesuatu yang ditulisnya ini penting dan signifikan, karena apa yang ditulisnya, apa yang diajarkan kepada orang-orang Kristen, gereja-gereja yang menerima surat ini ditulis oleh saksi mata dari kebesaran atau keagungan daripada Kristus. Ya, we are the eyewitness of His Majesty. Ini bukan dongeng, isapan jempol daripada myth dan sebagainya. Kalau saudara mengikuti berita, kemarin hari Rabu saya sempat ceritakan singkat ya, berita kita tahu ada banyak penusukan yang terjadi di New South Wales dalam minggu lalu ya. Saya tadi atau kemarin baru baca, ternyata ada 5 penusukan, saudara. Yang kita tahu cuma 2, ya, memang 2 yang besar. Ya, penusukan terjadi di Bondi Junction, yang 6 orang mati di situ. Ya, dan kemudian penusukan di gereja gereja Syria, Bishop Emmanuel, ya itu ditusuk dengan beberapa jemaat yang menolong juga. Tapi sebenarnya ada penusukan yang lain yang terjadi di keluarga. Ada kelompok-kelompok kecil, ada 5 penusukan di dalam 4 hari terjadi. Nah ini kita patut juga doakan ya, doakan mulai gelisah orang-orang di Sydney khususnya. Ya kita patut doakan Tuhan pelihara, Tuhan jaga, mengingatkan kita, take for granted semua perjalanan yang semua hal yang sudah baik berjalan dengan baik dalam pertolongan Tuhan. Tapi ada satu hal yang menarik, kalau sudah mengikuti berita di salah satu yang saya baca tentang penusukan di Bondi Junction itu, ada yaitu kan 5 orang ditusuk mati dan ada 10 atau 12 orang luka-luka. Tetapi waktu penusukan berita itu tersebar
di berita, polisi belum kasih tahu hampir selama 14 jam. Itu setelah berita itu muncul, 14 jam pertama itu polisi belum kasih tahu siapa orang yang menusuk itu. Ya, siapa orangnya, identitas namanya siapa. Maka selama 14 jam itu ada orang-orang tertentu yang bikin konspirasi teori dan sebagainya, yang mengatakan akhirnya dari macam-macam dia, termasuk dari kayak mata-mata Rusia yang ada di embassy di Sydney, embassy, atau di Canberra, di Sydney kalau tidak salah. Itu salah satu orang yang sedang cari suaka di Rusia di situ, orang Australia tapi cari suaka di Australia, di Rusia, latar belakang Australia, Rusia. Dia menulis dan mengatakan adalah seorang yang penusuknya adalah unconfirmed report, bahwa yang menusuk di Bondi Junction adalah seorang yang bernama Benjamin Cohen, orang Yahudi, Benjamin Cohen. Dan selama 14 jam itu Benjamin Cohen diteror oleh, dia sebarkan dari, sebenarnya dia pengikutnya cuma sedikit, 70 atau 90, dia sebarkan dari 70 itu ada satu yang menyebarkan lagi, yang mengikuti 100, dari 100 ada satu lagi yang menyebar, dari ribuan, puluhan ribu orang mengetahui, meskipun ditulis unconfirmed report, tetapi sudah semuanya akhir si Benjamin Cohen dicari siapa ini, masih sebenarnya mahasiswa dan sebagainya. Mukanya memang agak ada mirip-miripnya gitu, ya, dengan penusuknya itu. Karena foto yang disebarkan nggak jelas gitu, nggak jelas ya. Jadi ini kemungkinan ini orangnya dan sebagainya. Nah, ini adalah konspirasi teori, ini adalah dongeng isapan jempol ya. Tetapi bahaya sekali. Sudah harus hati-hati, jangan turut sebar-sebar sesuatu yang tidak jelas ya. Jangan sebar. Petrus mau mengatakan apa yang kami beritakan ini bukan dongeng, bukan konspirasi teori ya. Ini adalah kami saksi mata. Kami saksi mata. Iman Kristen adalah iman yang berdasar kebenaran fakta sejarah. Tentu sejarah yang dilihat dan dimengerti dari sudut pandang tertentu, seperti semua tulisan sejarah dilihat dan dimengerti dari sudut pandang tertentu. Ya. Tetapi ini adalah sudut pandang dari Tuhan sendiri. Dan ini adalah kebenaran yang kita patut terima. Karena itu pengetahuan yang benar itu sangat penting di dalam iman kita. Iman Kristen adalah iman yang menegaskan faith seeking understanding. Bukan blind faith, bukan pokoknya terima saja. Tetapi iman yang mencari pengertian, iman yang semakin mengerti, semakin mengenal. Ya, berkali-kali di dalam pasal yang pertama ini Petrus mengatakan tentang pentingnya pengetahuan. Ayat yang kedua, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kami oleh pengenalan akan Allah, knowledge of God. Ya, through the knowledge of God. Pengenalan, pengetahuan, ada pengetahuan di dalamnya. Ayat yang ketiga, karena kuasa ilahi telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh the knowledge of Him. Ya, pengenalan kita akan Dia, akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ayat yang kelima, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Ayat yang ke-8 menegaskan, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengetahuanmu akan Yesus Kristus, pengenalanmu atau pengetahuanmu akan Yesus Kristus. Jadi iman Kristen adalah iman yang berdasarkan pengetahuan, ya, bukan blind faith, bukan di dalam ketidakpengertian, tidak pengetahuan. Pokoknya seperti itu, tidak. Kita menegaskan, terus di sini secara khusus menegaskan kami adalah saksi mata tentang apa yang terjadi, tentang keagungan dan kemuliaan Yesus Kristus yang dinyatakan di situ. Dua hal yang selalu mengikuti misi Kristen adalah misi Kristen ke tempat-tempat yang pedalaman setelah Injil diberitakan, selalu dua hal yang mengikuti, yaitu mendirikan rumah sakit dan sekolah selain mendirikan gereja. Ya, rumah sakit dan sekolah. Tidak kebetulan kenapa orang Kristen, misi Kristen selalu akhirnya mendirikan sekolah untuk mendidik orang-orang di dalam kebenaran, pengetahuan yang benar. Sudah sekalian, secara spesifik Petrus kemudian menegaskan saksi mata apa? Saksi mata apa? Saksi mata tentang
apa yang disebut sebagai transfigurasi, ayat yang ke-17 dan 18 ya. Kami menyaksikan bagaimana Kristus menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus itu. Mari kita lihat peristiwanya ya, di dalam salah satu, ini ditulis dalam Injil Sinoptik Matius, Markus, Lukas, tapi kita lihat dari Matius ke-17. Matius pasal yang ke-17. Ya, mari kita membaca pasal 17 Matius ayat 2 sampai 8. Saya bacakan bagi saudara sekali lagi, atau kita baca bersama-sama ya. Matius 17 ayat 2 sampai yang ke-8. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Ini adalah the glimpse of the glory of Christ. Ya, Petrus hadir di situ di dalam segala ketidakmengertiannya. Dia mau dirikan tenda untuk Tuhan. Ini bukan, tidak perlu tenda Tuhan untuk Musa dan Elia. Dia cahaya, wajahnya bercahaya, pakaiannya bersinar terang. Dan Petrus katakan, kami menjadi saksi daripada kemuliaannya yang besar yang datang, dan suara yang dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saudara sekalian, kita untuk mengerti akan peristiwa ini, saya percaya seorang teolog, Tom Wright, itu dia memberikan insight bahwa untuk kita mengerti peristiwa transfigurasi ini, itu Tuhan dimuliakan, berubah ya menjadi penuh kemuliaan, wajah, tubuh, bajunya dan sebagainya. Dan ada suara dari Tuhan. Tapi mengerti peristiwa yang sangat mulia, sangat menggetarkan, sangat membuat sukacita daripada Petrus dan murid-murid yang ada di situ. Kita perlu mengerti, sebenarnya mensandingkan peristiwa ini dengan peristiwa di bukit yang lain, yaitu di bukit Golgota, di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan, tetapi dengan cara yang sangat berbeda, sangat kontras, tetapi ada paralel di situ. Dia memberikan paralel seperti demikian. Kristus di atas gunung, di mana dia dimuliakan, Kristus dinyatakan di dalam kemuliaannya. Tapi di atas bukit Golgota, Kristus dinyatakan di dalam kehinaannya. Di bukit yang kemungkinan adalah Bukit Tabor ya. Bukit Tabor kemungkinan dia sebut itu peristiwa, kalau saudara ke Israel, saudara kalau melihat tempat di mana Tuhan dimuliakan, transfigurasi ini dibawa ke Bukit Tabor. Dan Tom Wright mengatakan, kalau kau ke Bukit Tabor, kau akan melihat pemandangan yang sangat indah dari situ. Kota Galilea itu sangat indah dari situ. Tetapi yang dilihat oleh murid-murid saat itu, 3 murid khususnya, yang jauh lebih indah daripada pemandangan dari Bukit Tabor. Karena mereka melihat kemuliaan Kristus dinyatakan di situ. Tapi kita perlu mengerti, mengkontraskannya dengan kehinaan yang Kristus alami di Bukit Golgota. Di Gunung Tabor, pakaian Kristus bersinar, putih bersinar cemerlang. Di atas Bukit Golgota, Tuhan yang sama ditelanjangi dan bajunya diundi untuk dibagikan, direbut oleh tentara-tentara Romawi. Di Bukit Tabor, Tuhan Yesus
dinyatakan bersama Musa dan Elia, dua tokoh perjanjian lama yang teragung. Musa mewakili Musa mewakili hukum Taurat, dan Elia mewakili para nabi. Musa dan Elia di atas bukit Golgota, dia ada tergantung bersama dua penjahat yang paling dihina oleh orang Israel. Di bukit Tabor, awan terang menaungi mereka, sehingga mereka sangat bersuka cita. Di atas bukit Golgota, awan gelap menaungi seluruh tanah Israel saat itu. Di atas Gunung Tabor, Petrus berkata, betapa bahagianya kami di sini. Di atas bukit Golgota, Petrus bersembunyi dan menangis sedih karena dia telah menyangkal Tuhannya 3 kali. Di atas Gunung Tabor terdengar suara dari sorga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Di atas bukit Golgota, anak yang dikasihi itu berseru kepada Bapa, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara sekalian, dengan mata iman kita bisa melihat bahwa kemuliaan di atas bukit Golgota justru sebenarnya mungkin boleh dikatakan in one sense kemuliaan yang sangat besar dan sangat mulia, dan khususnya kemuliaan dia anak Allah yang tunggal mati bagi kita untuk menebus dosa kita. Dan tetapi di dalam terang dua peristiwa ini, dua peristiwa di bukit Golgota, maka Petrus menyimpulkan kepada kita bagian yang terakhir, bahwa dia Tuhan yang memang mulia, Tuhan yang begitu besar, begitu agung, tetapi juga Tuhan yang telah mati, dihina, menanggung dosa kita. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita, supaya kita yang ada di dalam Kristus boleh dibenarkan oleh Allah. Maka di dalam terang dua peristiwa ini kita diingatkan akan peristiwa yang ketiga, di mana dia akan datang lagi, di dalam kemuliaannya. Peristiwa yang dikatakan di dalam ayat 16, kalau secara sekilas kita tidak perhatikan di sini, tapi katanya di ayat 16 adalah menunjuk kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Meskipun kata sebagai rajanya itu tidak ada sebenarnya di dalam bahasa aslinya, terjemahan lain tidak ada Yesus Kristus datang sebagai Raja, tetapi ini adalah keterangan tambahan dari bahasa Indonesia yang tidak salah sebenarnya. Tidak salah. Karena apa? Karena waktu bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, Petrus tidak menunjuk kepada kedatangan dia yang pertama, tapi berbicara tentang kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Kata yang dipakai adalah parousia. Kita tahu parousia adalah tentang kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Dan tetapi yang Petrus maksudkan di sini apa? Karena kami telah melihat kemuliaannya yang besar di atas gunung itu ketika Tuhan dinyatakan memang dia adalah anak Allah yang terkasih, yang kepadanya seluruh hati Allah ada. Tapi dia telah menebus kita di bukit Golgota, mati bagi kita dan berseru kepada Bapa, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di dalam terang dua inilah dia akan datang kembali, menyatakan kemuliaannya. Dan dia ketika datang kembali, dia tidak datang sebagai juru selamat yang menderita. Dia tidak datang sebagai seorang bayi yang kecil. Dia akan datang sebagai Raja yang mulia. Dia akan menghakimi semua orang yang yang hidup di dalam dunia ini, baik yang mati maupun yang hidup. Dan biarlah kita di sini Petrus mau menegaskan, dia akan datang, dan kita yang telah beriman, telah percaya kepada dia, kita akan bersyukur, kita akan memuji dia, kita akan bertelut, semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya juga menantikan akan peristiwa itu, kedatangan Kristus yang kedua kali. Atau kalau Kristus belum datang selama kita hidup, kita akan kembali kepada dia, meninggalkan kemah tubuh ini dan bertemu dia dengan muka.
Tapi ada orang-orang yang juga bertelut dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Semua orang akan bertelut mengaku Yesus adalah Tuhan. Bagi kita, orang-orang yang hidupnya mengikuti Tuhan, hidupnya mengakui Yesus adalah Tuhan, hidupnya memuliakan Tuhan, mentaati kehendaknya, hidupnya menambahkan iman kepada iman, pengetahuan, kebajikan, kasih, ketekunan, kesalehan, dan seterusnya. Berjuang maju terus. Itu adalah waktu yang penuh sukacita ketika kita bertemu Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi ada orang-orang yang mengaku bertelut dengan gemetar. Karena seumur hidup mereka tidak pernah memuliakan Tuhan. Seumur hidup mereka tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Tapi saat itu hanya ada satu Tuhan. Saat itu hanya ada satu Raja, satu Hakim yang akan menghakimi seluruh umat manusia. Biarlah kita adalah termasuk orang-orang yang menyambut dan menantikan dan bersukacita ketika Kristus datang untuk kedua kalinya. Karena Dia adalah Tuhan yang memang mulia, tapi Tuhan yang telah mati bagi kita, menebus kita di atas bukit Golgota. Biarlah kita menjadi umat Tuhan yang ingatan, reminder, terus remind firman Tuhan hari ini boleh meneguhkan iman kita sekali lagi. Boleh mendorong kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, karena Dia akan datang dan Dia akan menghakimi setiap orang. Biarlah kita termasuk orang-orang yang dengan sukacita bersyukur dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, Kau telah memberikan segala sesuatu kepadaku dan aku telah mengerjakan semua hal yang Tuhan telah percayakan kepadaku. Terimalah ini, terimalah apa yang menjadi tugas yang Tuhan telah berikan kepada aku. Aku telah menyelesaikannya dengan baik. Harap kita rindu mendengar suara Tuhan kita, Yesus Kristus, yang berkata kepada kita, hai hambaku yang baik dan yang setia. Kau telah mengerjakan apa yang aku telah berikan, anugerah, semua talenta, kuasa, kekuatan, Tuhan telah berikan. Dan kita setia mengerjakan itu. Dan kita boleh bersukacita bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa di surga, berkati kami semua, pimpin kami semua, umat-Mu, jemaat-Mu di IGRI Melbourne. Kami yang telah menerima firman, kami yang telah menerima anugerah-Mu, kami yang telah menerima panggilan-Mu dalam hidup kami. Teguhkanlah panggilan-Mu itu di dalam hati kami yang paling dalam. Dan biarlah panggilan dan iman yang telah Kau berikan sungguh menjadi nyata di dalam hidup kami sehari-hari, di dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga kami, di dalam waktu-waktu luang kami, di dalam pelayanan kami, di dalam gereja. Tuhan yang berkati kami semua, di dalam pengaturan hidup kami, pengaturan uang kami, pengaturan masa depan daripada anak-anak kami dan hidup kami. Tuhan yang pimpin semuanya, bukan untuk kami memikirkan hanya di dalam hidup, di dalam dunia ini saja, tapi kami melihatnya dari terang panggilan Tuhan, dari terang kedatangan Kristus yang kedua kali, di mana Engkau akan memanggil kami dan meminta pertanggungan jawab bagi setiap kami untuk segala hal yang telah Engkau berikan dan kerjakan bagi kami. Tuhan, pimpin kami menjadi anak-anak-Mu, umat-Mu yang hidup memuliakan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pimpin dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin.